Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di kelas sesi 2 Matematika 1 dengan Kak Farhan. Kita buka sesi ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah pada sarapan kan? Is, sudah, Is? Kak. Sudah, alhamdulillah. Belum, Kak. Ini sambil apa ya? Sambil sarapan ya? Jangan sampai sakit. Oke. Halo, Assalamualaikum Kak Farhan. Waalaikumsalam, Teh. Iya, selamat datang kembali Kak Farhan di kelas Saintek 4. Hari ini Matematika 1 ya, Kak? Ya, betul. Oke, karena udah jam 10, langsung saja saya persilakan Kak Farhan untuk menyampaikan materi hari ini. Oke, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materinya, seperti biasa ya, 10 menit awal kita akan ada pretest terlebih dahulu. Teman-teman semuanya silakan dicek di chat box-nya masing-masing. Saya sudah kirimkan link untuk pretest matematika pertama. Waktunya 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Jadi nanti kita ketemu 10 menit kemudian. Oke. Jadi hari ini pembahasan kita tentang eksponen dan logaritma ya, karena ini kan pertemuan pertama matematika biasanya itu dimulai dengan eksponen sama logaritma. Ini biasanya sih banyak yang suka eksponen biasanya, tapi nggak suka dengan logaritmanya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, nanti kita coba cek dulu. Bisa jadi ternyata malah logaritma lebih mudah daripada eksponen. Oke, pertama definisi bilangan berpangkat. Saya mau tanyakan dulu deh, kalau misalkan 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 2 atau kali 5? Kali 5. Kali 5 ya, oke itu 5 pangkat 2. Nah secara definisinya kayak gini, kalau misalkan ada sebuah bilangan kita pangkatkan dengan M, itu berarti kita kalikan bilangannya sebanyak M kali. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan kita punya, nah ini, M-nya itu disebutnya sebagai bilangan pangkatnya alias eksponennya. Kemudian kalau A-nya itu dibilang sebagai bilangan pokok atau basisnya, bilangan dasarnya. Nah ini ada beberapa sifat-sifat bilangan pangkat yang sebenarnya udah pernah kalian dapatkan juga, tapi kita coba review sedikit. Yang pertama ini, kalau misalkan ada bilangan pangkat dengan basis yang sama, perhatikan nih basisnya sama, angkanya kita kalikan, maka pangkatnya itu kita tambahkan. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 7, maka ini hasilnya sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 gitu ya. Nah sama juga kalau misalkan perkalian menjadi penjumlahan, maka kalau pembagian berubah menjadi pengurangan. Nah kalau misalkan ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi di luarnya, maka bilangan pangkatnya itu kita kalikan. Contohnya kalau ada 2 pangkat 3, terus kita pangkatkan lagi dengan 4, maka ini jadinya 2 pangkat 12 ya, karena 3 dikali dengan 4. Nah kalau misalkan ada bilangan pangkat nih, dengan pangkatnya sama, tapi basisnya beda, nggak apa-apa juga.
kita bisa satukan mereka menjadi satu bentuk pangkat yang sama. Contohnya, kalau kita punya 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 5, maka ini bisa kita gabungkan nih 2 sama 3-nya. Menjadi 2 dikali 3 pangkat 5. Begitupun juga kalau bentuknya pembagian. Nah, kemudian sifat-sifat yang berikutnya, masih ada lagi. Nah, ini ya. Kalau kita punya 1 dibagi dengan A pangkat M, maka ini bisa ke atas menjadi sama dengan A pangkat negatif M. Begitu juga kalau misalkan 1 dibagi A pangkat negatif M, pindah ke atas menjadi A pangkat M. Nah, ada sifat tambahan nih dari sifat 6 sama sifat 7. Misalkan, kalau satu kasus kalian ketemu dengan bentuk A dibagi B, pangkat misalkan negatif M. Nah, maka ini di luarnya bisa kita jadikan pangkat M, tapi dalamnya menjadi terbalik. Jadinya B dibagi dengan A. Kayak gitu ya, ini dampak dari sifat 6 sama sifat 7. Kalau kita perhatikan kan dia berubah menjadi negatif ya, tapi posisinya berubah awalnya 1/A menjadi A/1. Nah, kalau A pangkat 0 itu jadinya 1, kalau A pangkat 1 jadinya berapa? A pangkat 1. A. A aja ya, oke. Nah, di sini ada bentuk, bentuk pangkat nih. Kalau A pangkat M per N itu sama dengan, ini bacanya akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, ini bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, kemudian kalau ada persamaan eksponen seperti ini, bisa kita samakan aja pangkatnya seperti gini. Kalau kita punya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5, berarti kan kita bisa tebak bahwa X-nya itu sama dengan 5. Karena basisnya sudah sama, tinggal kita samakan juga bagian pangkatnya. Oh ya, sebentar ya, saya mau coba stop share dulu, soalnya kayaknya ini ada masalah di PPT-nya. Sebentar ya. Oke, kita coba lagi. Nah, tadi itu tentang pangkat-pangkatan ya, bilangan berpangkat. Sekarang kita coba bahas tentang bilangan bentuknya logaritma. Sebenarnya pangkat dengan logaritma itu saling berhubungan aja, tapi bentuk kebalikannya. Contohnya gini, kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka ini bisa kita jadikan bentuk logaritma menjadi A log C sama dengan B. Perhatikan bentuknya ya, A log C sama dengan B. Nah, contohnya kalau kita punya bentuk basisnya di sini kan A ya. Nah, ini ada syaratnya di basisnya nih. Syaratnya adalah A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian ada lagi namanya numerus. Numerus itu yang bagian tengahnya, yang bagian sini lebih besar daripada 0. Kayak contohnya, kalau misalkan kita ubah menjadi dari bentuk pangkat menjadi logaritma. Kalau kita punya 2 pangkat 3 sama dengan berapa 2 pangkat 3 teh? 2 pangkat 3 itu 8. sama dengan 8. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk logaritma, maka akan menjadi 2 log berapa? Log 3. Log, lihat di sini yang mana dulu? A pangkat B sama Ya. dengan C. 8. Log 8. 2 log 8 gitu, sama dengan 3. Simpelnya gini, kalau misalkan di pangkat, yang dicari adalah hasil pangkatnya, tapi kalau di logaritma yang dicari justru 2 itu dipangkatkan berapa, biar jadi 8. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita masuk ke beberapa sifat-sifat logaritmanya. Nah, ini langsung ada banyak ya. Yang pertama, kalau kita punya A log A, itu sama dengan 1. Kenapa coba? Karena A, kalau dipangkatkan 1, itu jadinya A. Gitu ya. Nah, ini karena A pangkat, oh ini kebalik ini harusnya. Ini di bawah sini nih.
Ya ini harusnya karena A pangkat 1 sama dengan A. Yang ini A log 1 sama dengan 0. Karena A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kemudian kalau ada bentuk penjumlahan itu menjadi perkalian. Sama seperti tadi yang di eksponen ya. Kalau eksponen mah kebalikan. Kalau dia bentuk perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Kalau di logaritma, ketika logaritmanya kita jumlahkan, maka angka yang dalamnya ini justru kita kalikan. Kalau dikurang, maka dibagi. Nah, ini namanya yang nomor 5 ini namanya sifat pemindahan pangkat. Kalau ada pangkatnya di bawah sini, A log X pangkat N, maka ini bisa menjadi N-nya ke depan menjadi A log X. Contohnya, kita punya 2 log 3 pangkat 5, maka ini sama saja dengan 5 dikali 2 log 3. Oke, ini juga sama nih. Ini termasuk sifat yang sama juga dengan nomor 5, karena kalau kita telusuri, A log akar pangkat N dari X itu kan sama saja dengan X pangkat, di sini ada angka 1, berarti 1 dibagi dengan N. Pangkatnya ini ke depan menjadi 1 per N dikali dengan A log X. Oke, sifat yang berikutnya ini ada beberapa lagi. Kalau misalkan dia di atas nih, lihat posisinya kalau dia di atas, maka dia boleh ke depan tapi menjadi bagi di bawahnya. Contohnya, kalau kita punya 3 pangkat 7, pangkat 5, log 4, 5-nya boleh nih ke depan. Tapi kalau 5 ke depan akan menjadi 1 per 5 gitu. Dikali 3 log 4. Nah, ini ada lagi sifatnya kalau A log X sama dengan P log ini P log X per P log A. P-nya bebas ya, apapun. Teman-teman ini tolong di-screenshot ya untuk sifat-sifat logaritmanya karena ini bakal kepake terus. Nah, ini salah satu sifat yang saya favoritkan karena dia tinggal coret nih yang nomor 9. A log X kali X log B, X-nya bisa kita anggap habis aja, maka menjadi A log B. Oke, A log X sama dengan 1 per X log A. Ya, ini bisa kita balikan seperti ini atau ada juga model lainnya. Kalau misalkan kita punya A log B misalnya sama dengan C, ini artinya kalau kita balik B-nya menjadi B log A, C-nya pun kebalik, awalnya C kan C per 1, maka dibalik menjadi 1 per C. A pangkat A log X sama dengan X, kemudian A pangkat A log B sama dengan C pangkat B log A. Ada tambahan sifat yang terakhir nomor 13 ya. A log A pangkat N itu sama dengan N. Sorry kayaknya ini ada yang lagi apa nih, nyeret-nyeret di layar nih. Bisa tolong dihapus dulu? Mungkin ada yang nggak sengaja nih kayaknya, layarnya jadi kecoret. Di kalian ada nggak warna biru-biru gitu? Ada, Kak. Ada ya? Siapa nih mungkin ada yang tadi nggak sengaja mungkin tolong dihapus dulu? Ya udah coba kita cek ya kalau kita lanjut ke slide berikutnya masih ada nggak? Masih ada nih. Ini punten siapa nih yang mungkin nggak sengaja kayaknya kesenggol-senggol mouse-nya? Kalau di sini Oh, bisa mungkin nggak selesai? ngerti cara ngapusnya kali, Kak. Oh, udah. Oke. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ke sifat yang apa? Langsung ke slide berikutnya ya. Nah, untuk pertidaksamaannya, kalau misalkan untuk basisnya A lebih dari 1, modelnya kayak gini ya. Ketika misalkan A pangkat B itu lebih dari pangkat A pangkat C, maka tandanya tetap karena A-nya lebih dari 1, menjadi B lebih dari C. Oke. Kemudian kalau basisnya itu di antara 0 dan 1, maka ketika A pangkat B lebih dari A pangkat C, tandanya berubah atau berbalik menjadi B kurang dari C. Nah, kalau misalkan bingung kenapa dari asalnya itu, misalkan gini ya, 1/2 dipangkatkan 2 dengan 1/2 pangkat 3, itu lebih gede siapa? 1/2 pangkat 2. Oke, lebih besar yang ini ya. Tapi kalau kita lihat pangkatnya gimana? 2 sama 3. Lebih besar yang 3. Tandanya jadi terbalik ya. 2 lebih kecil dari 3 gitu.
Nggak mungkin lebih dari 3 dong, si 2-nya. Maka tandanya harus kebalik. Berlaku juga untuk di logaritma. Ketika misalkan basis di logaritmanya yang A yang di atasnya ya, itu lebih dari 1, maka tandanya pun tetap menjadi B lebih dari C. Tapi untuk basis yang di antara 0 dan 1, sama juga dengan eksponen, tandanya berbalik menjadi B kurang dari C. Oke, sekarang supaya bisa diterapkan sifat-sifat tadi, kita langsung masuk ke beberapa contoh soal ya. Yang pertama ini tadi ada di soal post-test ya, soal pretest ya. Iya, Kak. Oke, ada yang benar dan emang bukan nebak-nebak? Oke. Ada, Kak. Oke, kira-kira ini kita samakan basisnya menjadi berapa nih? 25 dengan 125. 5. Jadi 5 ya, oke. Tapi pertama gini, kalau misalkan ini difaktorkan sebanyak n faktor, maka artinya 25 pangkat 0,25 ini kita pangkatkan dengan n sama dengan 125. 25 itu sama saja seperti 5 pangkat 2. Oke. Kemudian kalau 0,25 itu 1/4 ya. 1/4 di sini dipangkatkan lagi di luarnya dengan n. Ini sama dengan 5 pangkat 3. Karena ini bentuknya perpangkatan-perpangkatan yang bersusun, maka tinggal kita kalikan aja semuanya. Jadi 5 dikali 2 pangkat 1, 2 kali 1/4, 1/2 dikali n, jadinya 1/2 n. Ini sama dengan 5 pangkat 3. Jadi 1/2 n sama dengan 3, maka dapat n-nya sama dengan 6. Udah ya, tinggal kita masukkan aja. Jadi 6 dikurangi 3 dikali dengan 6 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 8, 24. Oke, jawabannya yang A. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung langsung disanggah aja ya atau langsung nanya aja. Karena kalau misalkan nggak ada, saya rencananya bakal langsung lanjut terus nih ke nomor-nomor berikutnya. Oke, sekarang nomor 2. Persamaan ini 1 min X-nya berapa? Ada 8, ada 4, sama ada 2. Basisnya kita bisa jadikan 2 semuanya. 8-nya menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 dikurangi X. Kalau akar itu kan sama saja dengan pangkat 1/2 ya. Yang sebelahnya 4-nya menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2X. Oke, jadinya 2 pangkat ini bisa kita kalikan nih menjadi 9 dikurangi 3X, di luarnya dipangkatkan lagi dengan 1/2. Ini sama dengan 2 pangkat. Kalau misalkan perkalian maka pangkatnya ditambahin ya. 2 ditambah 1 min 2X, jadinya 3 dikurangi 2X. Oke, jadinya 2 pangkat 9 dikurangi 3X per 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2X. Basisnya sudah sama, bisa kita coret. Maka dapat 9 min 3X per 2 sama dengan 3 dikurangi 2X. Kita pindahkan ke sana, menjadi 9 dikurangi 3X sama dengan 6 dikurang 4X. Pindahkan lagi, jadi 4X dikurangi 3X sama dengan 6 dikurangi 9 alias X-nya sama dengan minus 3. Jadi 1 dikurangi X-nya sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Saya ngejelasinnya kecepatan nggak? Enggak sih, Kak. Nggak. Oke, yang penting di sini teman-teman pahami idenya ya. Yang paling penting itu idenya ini kita apain, kita buat jadi seperti apa. Kalau masalah hitung-hitungannya mah itu nanti bisa dicoba-coba di belakang ya. Lanjut nomor 3. Oke, ini termasuk soal yang cukup unik. Perhatikan dulu, kalau 9 pangkat M kurang 1 itu berarti bentuk asalnya 9 pangkat M dikali atau dibagi dengan 9?
Dikali. Kalau dikali, Dibagi. dibagi ya. Dibagi dengan Iya. 9 pangkat 1 ya. Iya. Sebelahnya ditambah dengan 9 pangkat M dikali dengan 9. Pangkat 1 juga maksudnya. Ini sama dengan 82. Apa yang terjadi kalau misalkan semuanya ini kita kalikan dengan 9? Maka ini 9-nya habis menjadi 9 pangkat M ditambah ini ada nih 9 kali 9 jadinya 81. Maka 9 pangkat M dikali 81 sama dengan 82 dikali 9. Sama-sama punya 9 pangkat M, maka bisa kita keluarkan menjadi 9 pangkat M dikali, di sini kan ada angka 1 sebenarnya ya, cuman nggak ketulis aja. 1 ditambah 81 sama dengan 82 dikali 9. Ternyata ini bisa kita coret nih, karena sama-sama 82. Jadi 9 pangkat M sama dengan 9 pangkat 1, jadi M-nya sama dengan 1. Udah, tinggal masukin 4 pangkat M tambah 1 sama dengan 4 pangkat 1 tambah 1, jadi 2. Hasilnya sama dengan 16. Oke, kita ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor 4 sama kalian dicoba dulu deh. Saya lupa, tadi ini ada di soal pretest nggak? Enggak, Kak. Nggak ada, oke. Boleh mungkin sama kalian dicoba dulu aja ya, karena ini termasuk soal yang relatif lebih mudah sih. Gimana, udah belum? Oke, soal cerita biasanya cenderung lebih gampang, tapi susah buat kita mencerna soalnya kayak gimana. Ya, biasanya kalau soal cerita tuh Iya. hitung-hitungannya gampang, tapi kalau misalkan buat ngerti soalnya tuh agak susah. Nah, coba kita lihat ya. Ada rumus NT. NT itu adalah 100.000 dikali 2 pangkat T-2. Perhatikan di sini kata-katanya. Agar populasi hewan tersebut menjadi 4 kali lipat populasi awal. Perhatikan ini kata-katanya. Kalau kita ubah ini menjadi kata-kata jadi simbol matematika. Pertama, populasi hewan tersebut, itu rumusnya apa? N T. Ya kan? Kan tadi rumusnya nih. Populasi hewan rumusnya ini. Oke. Menjadi 4 kali lipat. Nah, kata-kata menjadi ini kita bisa istilahkan dengan sama dengan 4 kali lipat. Oke, berarti 4 dikali
populasi awal. Kalau populasi awal itu berarti saat T-nya sama dengan berapa? 0. Sama dengan 0. Oke, maka di sini jadinya 4 dikali N dalam kurung 0. Udah, tinggal kita selesaikan. NT-nya 100.000. Oke, 100.000 dikali 2 pangkat T dikurangi 2 sama dengan 4 dikali 100.000 dikali 2 pangkat 0 dikurangi 2 karena T-nya 0 ya. Nah, 100-nya bisa habis nih udah, ya kan? Kemudian perhatikan di sini. Ini kan 2 pangkat T dikurangi 2 sama dengan kalau 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Dikali dengan 2 pangkat ini juga pangkat negatif 2. Oke, kalau misalkan bilangan dikalikan, pangkatnya diapain? Dijumlahkan, Kak. Jumlahkan, Tambah. berarti 2 ditambah min 2 berapa hasilnya? 0. 0. Jadi T dikurangi 2 sama dengan 0, dapat deh T-nya sama dengan 2 gitu. Ya. Nah, ternyata hanya segitu aja. Tapi nggak apa-apa, emang soal ini butuh butuh kemampuan untuk mengubah kata-kata dari kalimat menjadi bentuk simbol matematika gitu ya. Kayak tadi agar populasi hewan, ada kan rumusnya tuh NT 4 kali lipat jadi 4 dikali populasi awalnya N0. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, ini termasuk pertidaksamaan tapi dengan yang bentuknya basisnya ini kalau kita basisnya lebih dari atau kurang dari 0 nih? Sorry, lebih dari atau kurang dari 1? Kurang dari 1, Kak. Kalau kurang dari 1, maka nanti tandanya bakal berubah atau jadi tetap? Berubah, Kak. Berubah, oke. 0,25 itu kan bisa kita jadikan pecahan ya, teman-teman ya. Iya, Kak. 1/4. 4 dalamnya X ditambah dengan 2. Dengan 1/3. Oke. Atau boleh kita tulisnya 3Y sama dengan 1 boleh ya kayak gitu. Terserah lah. Nah, sekarang kita cari nih. Kita nyari berapa nilai X-nya coba. Kan udah dapat nih nilai Y-nya segini. Coba kita cari nilai X-nya. Cari nilai X-nya macam-macam caranya. Boleh kita masukin ke sini misalnya ke X, Y. Coba masukin ke sana ya.
XY sama dengan X pangkat Y. Berarti X dikali dengan 1/3 sama dengan X pangkat 1/3. Gitu ya. Ya, Kak. Nah, caranya biar gampang nih. Kalau supaya saya tuh jujur ya pribadi nggak suka dengan bentuk-bentuk pecahan. Nggak tahu kenapa nggak suka dengan bentuk pecahan. Di sini ada pangkat pecahan nih. Caranya kita buat ngilangin dia adalah semuanya sebelah kiri dan kanan kita pangkatkan saja dengan 3. Jadi sama dengan di sini juga X pangkat 1/3 pangkat 3. Nah, sebelah kiri jadinya X pangkat 3 dikali 1/3 dipangkatkan 3, 1/27. Ini sama dengan X pangkat 1 jadinya. X pangkat 1 pindah ke kiri, jadinya X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1 sama dengan sebelah kanan menjadi 27. Maka dapat X pangkat 2-nya sama dengan 27. Udah, jadi X pangkat 2 ditambah dengan 3Y, ini sama dengan 27 ditambah 1. Karena tadi dapat 3Y-nya sama dengan 1. Jadi hasilnya 28. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Sekali lagi saya ingatkan kalau misalkan ada yang mau nanya, jangan sungkan langsung disela aja ya. Tanpa tunggu saya beres nyelesain juga nggak apa-apa. Tiba-tiba Kang, saya pengen dong diulang dari awal. Boleh, nanti saya ulang dari awal juga. Oke, kita lanjut nomor 7. Fx sama dengan B pangkat X. B konstanta positif, maka bentuk itu jadi sama dengan apa? Ini termasuk soal yang biasa aja sih, cuman perlu ketelitian aja sebenarnya. Kadang-kadang soal gini itu dirancang supaya tidak semuanya orang bisa ngerjain karena bukan karena susahnya, tapi karena malesnya. Udah ngeliat banyak bentuk-bentuk simbol F sama X-nya, terus juga pilihan gandanya bukan berupa angka, itu bikin orang banyak yang malas gitu. Justru ini bakal jadi poin positif buat kalian kalau misalkan bisa dikerjakan. Karena kan sistemnya gitu ya, semakin jarang ada yang kerjakan atau semakin banyak orang yang salah di sana, maka nilai kita akan semakin tinggi. Kita fokus di sini dulu nih. Fx sama dengan B pangkat X. Sekarang saya tanya, kalau saya punya di dalamnya F3, sama dengannya apa? B pangkat 3. B B pangkat pangkat 3. 3. Kalau saya punya dalamnya adalah FA tambah B, sebelahnya jadi apa? B pangkat A tambah B. B pangkat A ditambah B, gitu ya. Nah, kita terapkan ke sini nih. Ini berarti jadinya apa? B pangkat X kuadrat kurang 1. B pangkat X kuadrat kurang 1. Di bawahnya B pangkat 1 kurang X B kuadrat. pangkat 1 dikurangi X kuadrat. Oke, jadi ini hasilnya sama saja dengan B pangkat X kuadrat dikurangi 1. Kalau yang di bawah ini kan bisa nih kita keluarin tanda negatifnya ya. Ya, Kak. Jadinya B pangkat negatif dalam kurung X kuadrat dikurangi 1. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Oke. Kalau negatif bisa kita pindahkan ke atas. Bisa, Kak. Jadi B pangkat apa? X kuadrat kurang 1. Oke, X kuadrat dikurangi 1. Nah, sekarang saatnya kita kembalikan ke bentuk awalnya. Yang segini, itu hasilnya adalah F dalam kurung X kuadrat dikurangi 1. Yang ini bentuknya sama. F dalam kurung X kuadrat dikurangi 1. Udah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, tadi nomor 7 ini. Sekarang nomor 8. Oke, 2 pangkat X tambah 2 ditambah 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 48. Nilai dari 1 per X tambah 1 sama dengan berapa? Oke. Coba gini. Kalau misalkan saya punya 2 pangkat X misalnya ya, ini sama dengan P. Berarti kalau saya pangkatkan 2 nih, jadinya 2 pangkat X pangkat 2 itu kan sama dengan P pangkat 2 ya. Ya. 2 pangkat X pangkat 2 sama saja dengan 2 pangkat 2 pangkat X sama dengan P pangkat 2. Artinya 4 pangkat X sama saja seperti P pangkat 2.
Oke, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita coba kerjakan soal yang ini. Ini bisa ada juga sih cara-cara tebak-tebaknya ini mah. Tapi kalau misalkan nggak tebak-tebak juga, mending nggak usah tebak-tebak ya. Kalau tebak-tebak tuh kadang-kadang suka ada resiko salah juga. Oke, di sini ada 2 pangkat X tambah 2. Karena ditambah, maka bentuk awalnya dikali ya. Yang ini, maka dia sama saja seperti 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 2. Sampai sini paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke, bukan sebelahnya 2 menjadi kenapa? Enggak, 2 pangkat 2 Kak. Oh, yang sebelumnya Kak, maaf Kak, maaf Kak. Nah, sebelumnya dulu. Nah, baru yang sebelahnya nih. Sebelahnya berarti 4 pangkat X dikali dengan 4 pangkat 1. Ini sama dengan 48. Biar bentuknya jadi lebih cantik nih, lebih simpel aja ya. Semuanya bisa kita bagi dengan 4. Ini kan 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4. Maka ini habis juga jadinya 2 pangkat X ditambah 4 pangkat X sama dengan 48 dibagi 4 berapa tuh? 12. 2, Ya 12. 12. Betul ya? 12. Nah, sekarang ini bisa kita jadikan gini nih. Tadi kan udah kita misalin nih, oh 2 pangkat X sama dengan 4, sama dengan P. Berarti kalau P 4 pangkat X sama dengan P pangkat 2. Maka di sini jadinya P ditambah dengan P pangkat 2 sama dengan 12. Kalau 12-nya kita pindahkan ke kiri, kita susun ya biar lebih rapi aja. Jadi P pangkat 2 pindahkan ke kiri tadi. Jadi ditambah dengan P dikurangi 12 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan ini? Bisa Kak. Jadinya berapa? Minus 34 Kak. Minus 3 dengan P plus 4. 4. Oke, jadi P-nya sama dengan 3 atau P-nya sama dengan negatif 4. Nah, kita harus milih salah satu di antara mereka nih. Mana yang kita pilih? Apakah 3 atau min 4? Perhatikan di sini P itu kan 2 pangkat X ya. Ya. 2 itu kalau kita pangkatkan berapapun, pernah nggak dia jadi negatif? Enggak. Nggak mungkin ya. Kan bilangan positif dipangkatkan berapapun pasti bilangan positif. Positif. Bahkan sekalipun dia dipangkatkan dengan negatif nih, contohnya 2 pangkat min 1 berapa hasilnya? Wah, 1/2 ya gitu. Jadi dia nggak akan pernah jadi negatif. Maka yang P sama dengan min 4 kita tulisnya TM alias tidak memenuhi. Maka kita ambil adalah P sama dengan 3. P itu apa? Kita ulang lagi. P adalah 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X-nya sama dengan 3. Coba, tadi ada yang masih ingat cara kita mengubah bentuk pangkat menjadi logaritma? Ingatnya gini, kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, bentuk logaritmanya jadi apa nih? 2 log 8 sama dengan 3. Oke, 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kalau ini bentuknya gimana? 2 log 3 sama dengan X. 2 log 3 sama dengan X. Udah, maka jawabannya yang C. Ini nomor 8. Kak, tadi itu yang ditanyain 1 per X. Oh iya. belum ya. Sorry. Berarti ini belum beres nih, belum beres. Kita beresin dulu nih. Ini belum selesai berarti ya. Jadi 1, oke, maka 1 dibagi X tambah 1 sama dengan 1 dibagi ini 2 log X, 2 log 3 ya. Kalau 1 itu kan bisa kita jadikan 2 log 2 ya. Ya, 3 log 3. 2. Kan? Dijadiin 3 log 3 gimana Kak? Kalau 3 log 3 boleh aja, cuman nanti nggak bakal ketemu sama ini. Kan dia basisnya harus sama juga kalau kita mau operasikan. Oh iya Kak, ya Kak. Ya. Ini tadi biar jelas nih 3 nih. Kayaknya soalnya ada yang salah deh, nggak tahu salah. Atau kita yang salah katanya nih. Kayaknya enggak sih. Kayaknya kita aman deh. Nah, kalau misalkan di logaritma, ketika logaritmanya ditambah, maka bilangan dalamnya diapain? Dikali Kak. Dikali Jadinya 2 log 6. 6. 2 log 6. Nah, tinggal kita balik nih, maka jadinya 6 Log log 2. gitu. Kayaknya harusnya ini deh, yang D deh. Cuman kayaknya salah tulis gitu. Kebalik dianya ya. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah benar caranya.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Nah, ini. 8 pangkat M sama dengan 2 pangkat 7. Pertama kita mulai dari 8 pangkat M deh. 8 pangkat M. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Dipangkatkan dengan M. Dengan kalau 27 itu 3 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 pangkat M kan sama saja dengan 2 pangkat M pangkat 3 ya. Karena hasilnya kalau kita kalikan sama-sama jadi 3M. Yang sebelahnya 3 pangkat 3. Sama nih pangkatnya. Ya udah. Kesimpulannya 2 pangkat M pasti sama dengan 3. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Oke, ini habis ya. Nah, kita nggak perlu nih sampai nyari berapa sih M-nya, nggak apa-apa. Karena kebetulan yang ditanya juga di soalnya bukan M-nya berapa, tapi langsung hasil yang ini nih. Coba kita cek ya, 2 pangkat M ditambah 2 ditambah 4 pangkat M. Ini kan sama saja seperti 2 pangkat M kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat M pangkatkan dengan 2. Tinggal kita masukkan 2 pangkat M-nya 3. 3 dikali 4. Ditambah dengan 2 pangkat M-nya 3. Pangkatkan dengan 2. Jadi sama dengan 12 ditambah 9 sama dengan 21. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 10. Nah, ini terakhir nih soal tentang eksponen. 5 pangkat 4022 dikurangi 5 pangkat 4018 dan di bawahnya juga ada. Nah, saya kasih contoh sedikit gini ya. Kalau kita punya 2 pangkat 5 nih dikurangi dengan 2 pangkat 3. Di dalam 2 pangkat 5 itu ada nggak? Bisa kita pecah nggak menjadi muncul 2 pangkat 3-nya? Bisa, Kak. Bisa. Karena ini sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Gitu ya? Iya. Dikurangi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 3. Nah, itu sama saja seperti dalam kurung ya 2 pangkat 3 ini kita keluarin, nah, dalamnya menjadi 2 pangkat 2 dikurangin 1. Ya, karena sini kan ada angka 1 di belakangnya nih. Ini pun sama. Di bagian atas, coba perhatikan bagian atas, bisa nggak kita keluarin 5 pangkat 4018? Bisa, Kak. Ya, saya jadinya 5 pangkat 4018 dikali dengan 5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 4018 dikali 1 ya. Dibagi dengan di bawahnya juga sama. Kalau di bawahnya berarti kita keluarin 5 pangkat 2016 dikali 5 pangkat 4. 4 ya, 4016. Dikurangi 5 pangkat 4016 dikali 1. Sehingga hasilnya sama dengan di atas 5 pangkat 4018 nya kita keluarkan. Dalamnya menjadi 5 pangkat 4 dikurangi 1. Yang di bawah 5 pangkat 2016 dikali 5 pangkat 4 kurangin 1. Enak nih kan, ada yang habis. Bis. Nah, 5 pangkat 4018 dibagi dengan 5 pangkat 2016. Jadinya 5 pangkat berapa? 5 pangkat Ini 4000 ya, sorry. 5 pangkat 2 ya. 2. Jadi sama dengan 25. Oh, udah gitu aja. Selesai. Silakan sebelum lanjut ke logaritma, ada yang mau ditanyakan dulu untuk eksponennya? Biar bisa nemu ide-ide gitu gimana, Kak? Kadang Latihan suka soal sih. Latihan soal sih paling efektif. Serius. Latihan soal. Kalau saya, kalian coba ini deh, coba buka website namanya devantry.com. Nama websitenya devantry.com. Nah, saya biasanya suka buka-buka website ini nih kalau misalkan lagi pengen nyari-nyari ide penyelesaian. Karena dia itu udah ada soal sama pembahasannya. Jadi UTBK gitu kan, soal-soal UTBK, soal-soal SIMAK UI, UGM. Tinggal cari di sini. Tapi kalau misalkan mau nyarinya di sana, saran saya carinya langsung sesuai tema. Jadi masukin ke keyword di Google-nya, di Chrome-nya langsung aja misalkan soal
eksponen Devantri. Nah, langsung muncul tuh. Kalau kita masuk ke website-nya dulu baru nyari-nyari agak susah. Karena website-nya termasuk website yang gede banget. Di dalamnya banyak banget menunya. Jadi daripada pusing kan, langsung nyari aja. Misalkan lagi pengen nyari apa? Nyari soal matriks misalnya. Langsung aja ada soal matriks Devantri. Muncul dari sana tuh soal-soalnya sama pembahasannya. Gitu ya. Banyak-banyakin Ya, Kak. latihan soal pokoknya kalau buat nyari ide mah. Oke, lanjut. Masih ada ternyata. Masih banyak nih. Beda. Kita coba ambil salah satu aja deh, jangan semuanya. Kita ambil yang ini deh. A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X kurang ini dibagi ini sama dengan berapa. Nah, termasuk ini nih, ini ada idenya juga. Atas, ini bisa kita kalikan dengan A pangkat berapa, supaya minus-minusnya ini habis gitu. Kalau kita kalikan dengan A pangkat 3X, cukup nggak kira-kira? Kali ke sini nih, A pangkat 5X kali A pangkat 3X jadinya berapa? Misalkan ini, 15. bukan 15, Nah, 8X. 8. Ya. 8 ya. Nah, tapi kalau yang ke sininya nggak habis nih, soalnya masih ada min 5X ditambah 3X jadi min 2. Ya, jadinya nggak cukup tuh. Kalau gitu coba kita ganti. Jangan A pangkat 3X. Coba A pangkat berapa? A pangkat 5. Oke, coba A pangkat 5X. Pas kita kalikan ke dalam sini nih, kan jadinya gini, kita tulis pelan-pelan aja. A pangkat 5X, pertama yang ini, dikali dengan A pangkat 5X. Dikurangi dengan A pangkat minus 5X dikali A pangkat 5X. Yang di bawah juga sama kita kalikan menjadi A pangkat 3X dikali A pangkat 5X dikurangi, ditambah dengan A pangkat minus 3X dikali A pangkat 5X. Oke, yang bagian pertama, ini hasilnya jadi A pangkat 10X dikurangi, ini jadi berapa? A pangkat 0. A pangkat 0, A pangkat 0 itu? 1. 1 ya, nanti kita tulis di bawahnya deh. Dibagi dengan ini A pangkat 8X ditambah dengan A pangkat 2X. Jadi, nah karena kita patokannya adalah A pangkat 2X sama dengan 2, kita ubah aja nih. Yang di atas pertama, ini jadinya A pangkat 2X, bisa kan? Tapi biar jadi 10 kembali, maka kita pangkatkan dengan 5. Paham nggak? Paham. Oke, yang di bawahnya, berarti gimana? A pangkat 2X 2X kali. kali 4, pangkat 4 ya. Pangkat 4. Ya. Ditambah dengan A pangkat 2X. Udah, sekarang tinggal kita masukin angka-angkanya. Jadinya 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan 2 pangkat 4 ditambah 2. 2 pangkat 5, 32. 32 kurang 1 jadinya 31. 2 pangkat 4, 16. 16 ditambah 2 jadinya 18. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal logaritma yang pertama. Tadi ini ada nggak di soal pretest? Ada, Kak. Ada ya? Oke. Bentuk ini sebenarnya sama saja dengan 2 log P ya. Jadi kalau ada basis timbulnya itu 2 log P sebenarnya. Nah, yang pertama, kita kan mau nyarinya X sama Y. Ya. Tapi X itu bergantung dengan nilai P. Dan Y bergantung dengan nilai Q. Maka mau nggak mau, kita nyari dulu nih. Berapa nilai P-nya. Cari P dan Q-nya dulu. Oke. Yang pertama kita punya kalau 2 log P itu sama dengan 1/3. Ini kan bentuk logaritma nih. Kalau jadi bentuk pangkat biasa, jadinya P sama dengan 1/3 pangkat 2 atau 2 pangkat 1/3? 2 pangkat 1/3. Oke, 2 pangkat 1/3. Nah, kemudian kalau yang Q-nya, 3 log Q sama dengan 1/2
maka Q-nya sama dengan 3 pangkat 1/2. Oke, berikutnya baru di sini Kak, kita 2 cari log P dengan log 2P sama nggak, Kak? sama. Asalkan angkanya itu ada di bawah sini nih. Ini penulisan secara umum nih, penulisan internasionalnya. Kalau di Indonesia kita biasanya nulis 2 log P. Baik, Kak. Oke, sekarang cari X dan Y-nya. Pertama, X-nya sama dengan P pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 1/3 dipangkatkan 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2/3. Yang Y sama dengan Q pangkat 3. Jadi 3 pangkat 1/2 pangkat 3 ini sama dengan 3 pangkat 3/2. Udah, baru sekarang kita masukin nih. Jadi, kalau ada bentuk X log Y, ini sama dengan X-nya kita substitusikan nih. X-nya adalah 2 pangkat 2/3. Log untuk yang Y-nya 3 pangkat 3/2. Nah, saya coba bedakan warnanya ya. Pertama, ini yang atas warna merah deh misalnya. Warna merah, terus yang bagian bawah itu kita kasih warna hijau. Nah, pertama, berdasarkan sifat logaritma, kalau yang warna merah, dia kan posisinya di atas ya. Ketika dia mau pindah ke depan, boleh-boleh aja, tapi menjadi terbalik. Kalau tadi kan misalkan kayak 2 jadi 1/2. Maka kalau 2/3 kebalikannya jadi apa? 3/2 gitu. Sedangkan untuk yang warna hijau, karena dia posisinya ada di bawah, maka keluarnya biasa aja, nggak merubah apa-apa. 3/2 gitu. Udah, sisanya tinggal kita ubah lagi tadi. Ini dikali dengan, masih ada nih 2 log 3-nya. 2 log 3. Kita kalikan, jadinya 9/4 dikali 2 log 3. Oke, jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi ada juga nggak? Iya, Kak. Ada, ya, oke. Nah, ini termasuk agak susah ya, tapi kita coba aja dulu, nggak apa-apa. Pertama, kita misalkan dulu aja ya, biar kalian nggak pusing dengan bentuk-bentuk A pangkat X-nya. Misal, A pangkat X itu sama dengan P. Maka bentuk pertidaksamaan kita sekarang menjadi 8 dibagi P kurang 2 lebih besar daripada P. Nah, kalau bentuknya kayak gini teman-teman, kalian nggak boleh misalnya langsung ngali silang gitu. Karena kita nggak jamin apakah ini positif atau negatif si angka P kurang 2-nya. Maka yang bisa kita lakukan adalah pindahkan saja P-nya ke sebelah kiri. Jadi 8 dibagi dengan dikurangi P lebih besar dari 0. Nah, kalau misalkan mau, boleh nih kita kalikan dengan min 1 dulu. Kalau dikalikan dengan min 1, maka jadinya P dikurangi 8 per P kurangi 2 lebih kecil dari 0. Jadi posisinya biar kebalik aja. Kita samakan penyebutnya menjadi P kurang 2, atasnya P dikali P kurangi 2 kurang 8 lebih kecil dari 0. Jadinya P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 8 dibagi dengan P dikurangi 2 kurang dari 0. Yang ini bisa nggak kita faktorkan nih? P kuadrat kurang 2P kurang 8. Jadi apa? P min 4. Oke. P plus 2. P min 4, P plus 2. 2 dibagi dengan P kurangi 2 lebih kecil dari 0. Nah, lihat sifat di sini ya. A pangkat X ini kan sama dengan P, sedangkan nilai A ini kan positif ya. Maka pasti nilai P-nya juga selalu positif. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Ini kalau kita buka garis bilangannya, nanti kita akan dapat angka-angkanya. Yang pertama ada yang paling jauh nih. Minus 2, berikutnya ada 2, dan terakhir ada 4.
kita nguji salah satu titik aja. Misalkan ngambil angka 1 di sini deh, ngambil angka 1, masukkan 1. 1 tambah 2 positif ya, positif. Kalau kita ngambil bukan angka 1, angka 3 di sini mah. Angka 3, ambil angka 3, 3 tambah 2 positif, dikalikan dengan 3 kurang 4-nya negatif, dibagi dengan 3 kurang 2-nya positif. Maka segini hasilnya negatif semua. Di sini positif, di sini positif lagi, di sini negatif. Tapi ingat kita punya batas yang lain juga, yaitu yang ini nih, P lebih dari 0. 0-nya dari sini ya, arahnya ke sebelah kanan. Maka yang kita arsir yang daerah mana nih? Kan kalau yang negatifnya mah ada 2 ya. Ada yang di sini, sama ada yang di bagian kirinya juga. Tapi yang kita arsir yang bagian dari 2 sampai 4 saja. Karena ini yang ada irisannya dengan batas P lebih dari 0. Gitu. Kita hapus dulu ya. Oke, sekarang kita jadi dapat bahwa P itu lebih kecil daripada 4 dan P lebih besar daripada 2. P itu adalah A pangkat X. Lebih kecil daripada 4, lebih besar dari 2. Masing-masing kiri dan kanan dan juga tengah bisa kita tambahkan bentuk A log. Jadi di sini ada A log, sebelah kanan juga A log, di sebelah kiri juga A log. Tandanya tetap nggak berubah soalnya di sini kan dikasihkan keterangan kalau A-nya itu lebih daripada 1. Di tengah-tengah sini ada A pangkat X, di sebelah kanan berapa? 4, sebelah kirinya 2. Jadi kayak kita cuma tambahin aja bentuk A log di masing-masing suku yang 2, A pangkat X dengan 4. A log A pangkat X tadi coba ingat-ingat lagi sifatnya, itu sama dengan apa? X. Oke, sama dengan X, jadinya di sini X lebih kecil dari A log 4 lebih besar dari A log 2, gitu. Oke, kita coba dicerna dulu aja, barangkali ada yang masih bingung karena ini memang agak susah sih soalnya. Kak Kalau mau cukup, tanya, mangga. yang merah garis merah itu apa ya? Ini Nol. Jadi. yang ini tadi yang batas di atasnya. Mana sih? Nah ini. Yang P lebih besar dari 0. Oh iya. Nah, gitu. Makasih Kak. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang nomor ini. A-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, kadang-kadang dapat soal logaritma juga nggak soalnya susah ya, teman-teman. Bisa juga kita dapat soal yang gampang. Coba deh lihat yang bagian atas nih. Sebelum kita apa-apain ya, di bagian atas ada nggak yang bisa kita apain gitu, kita sederhanakan mungkin? Ada Kak. Gimana? Keluarin 3-nya. Oke, keluarin 3-nya betul. Menjadi 3, dalamnya jadi apa? 1 plus tambah pangkat A pangkat X. Di bawahnya juga sama. 1 ditambah A pangkat X. Lebih kecil daripada A pangkat X. Nah, ternyata kita lihat, oh sama nih kan, bagian atas sama bawah. Udah aja kita coret nih. Habis. Maka hasilnya menjadi 3, jadi warna biru itu. Kecil dari 3 lebih kecil dari A pangkat X. Nah, tapi lihat, kita kan pengen dapatnya si bentuk, bentuk X-nya saja ya. Kita kembali ingat lagi tadi tuh, kita ingat ada sifat, oh bisa ini Kang, saya jadikan X aja, soalnya ada sifat yang kayak gini. Ada sifat yang A log A pangkat X, jadinya sama dengan X. Oke, sekarang berarti idenya kayak gitu ya. Di sini sebelah kanannya kita simpan ada A pangkat X, sebelah kirinya ada 3. Nanti di antara mereka berdua, di masing-masing mereka berdua kita berikan bentuk A log. Di sebelah kiri juga A log. Ya. Sekarang tandanya apakah berubah atau tidak?
Tidak, Kak. Tidak, Kak. Berubah. Kenapa berubah coba? Karena berubah jadi log. Karena nilai basisnya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Coba Oh, saya iya. buka slide yang tadi ya, Iya, iya. biar bisa ini. Nah ini. Tadi nih ya, kalau misalkan basisnya itu di antara 0 dan 1, maka tandanya bakal kebalik. Ya, awalnya lebih dari menjadi kurang dari, atau kurang dari menjadi lebih dari. Ya benar, Kak. Oke, sekarang tadi saya lupa lagi soalnya mana ya? Ini. Oke, ini ya. Nah, maka dari sini kita bisa dapat nih kalau ternyata ini lebih besar dari log A pangkat X. Sebelah kirinya biarkan aja, jadi tetap A log Log 3. ya. Sebelah kanannya jadi apa? Jadi X. X, udah. X. Oke. Kita tukar posisi aja ya, hanya tukar posisi berarti menjadi X lebih kecil dari A log 3. Selesai. Jawabannya yang C. A. Yang C. Oh iya ya, sorry C maksudnya. Salah baca. Yang C. Oke, kita coba satu soal lagi ya. Habis itu kita coba kerjakan soal-soal post testnya. Oke, ini. Lihatnya aja udah males ya. Itu Iya, Kak. sebenarnya tricky, Oke. Kak. Kalau pakai sifatnya. Betul. Tricky. Nah, tapi teman-teman gini. Ada memang soal-soal tuh yang dibuat mudah banget, mudahnya tuh mudah banget gitu. Tapi sengaja dibikin kelihatan susah gitu. Padahal gampang banget soalnya. Contoh gini ya. Di sini kan perhatikan angka-angka angka-angka pilihan gandanya nggak ada X-nya sama sekali kan? Enggak Ya ada, nggak? Kak. Nggak ada ya. Nah, artinya apa? Di soal ini berarti berapapun nilai X yang kita pakai, hasilnya pasti menjadi bilangan tertentu. Ya nggak? Dan sama gitu hasilnya. Misalkan kalau saya ngambil angkanya X-nya 10, ini contoh ya, misalkan jawabannya 3, misalkan aja. Misalkan jawabannya 3. Mau saya ambil X-nya sama dengan 10, mau saya ngambil X-nya sama dengan 100 ke 90, apapun terserah, pasti jawabannya bakal sama. Betul nggak? Iya, Kak. Contohnya kayak misalkan ada soal kayak gini nih. Misalnya ada soal X dikali X dikali dengan 5 dibagi dengan X. Berapapun X-nya, hasilnya bakal sama dengan 5 kan? Iya, Kak. Nah, kalau gitu udah aja kita misalkan dengan angka yang paling mudah. Misalkan X-nya sama dengan berapa? Terserah kalian. Yang paling gampang 3. biar oke, boleh X sama dengan 3. Maka hasil ini menjadi sama dengan 3 log 3 dibagi dengan 1 dikurangi 2 kali 3 log 3 ditambah 3 log 3/3. Jadi 1 ya. Dibagi dengan 1 dikurangi 2 kali 3 log 1 juga. 3 log 3 hasilnya berapa? 1. 1 dibagi 1 dikurangi 2 kali 1. Sebelahnya 3 log 1 berapa? 0. 0 dibagi dengan 1 dikurangi 2 dikali 0. Ya, intinya kalau misalkan 0 bagi 1 kan pasti jadi 0 ya. Yang di sebelah kiri 1 dibagi 1 kurang 2 nih jadinya. Min 1. Di sebelahnya 0 dibagi 1. Ya udah, sama dengan min 1 ditambah 0. Udah, jawabannya min 1. Nah, kan tidak X-nya kan nggak tahu. X-nya sembarang aja ambilnya. Iya, aku kan jadi intinya kayak gini aja kayak soal yang ini. X kali 5 dibagi X sama dengan 5. Berapapun nilai X-nya, ya hasilnya bakal sama dengan 5 gitu. Jadi meskipun X-nya berapapun, mau X-nya coba lagi X-nya 1, bakal sama juga hasilnya. X-nya 10 bakal sama juga hasilnya. Gitu. Cuman agak susah aja kalau kita ngambil angkanya yang nggak pas gitu. Kayak ngambil 10 tuh kan agak susah ya.
3 pangkat berapa tuh yang jadinya 10? Nggak tahu gitu, koma-komaan mungkin ada. Jadi ambil angkanya yang juga lebih gampang-gampang aja. Tapi kalau pakai sifat gimana, Kak? Misal Hmm? pakai sifat gitu. Ngasihnya pakai sifat. Panjang banget. Saya pernah coba dan panjang banget. Kita nggak cukup kalau sekarang Oke, Kak. ngebahasnya. Oke, jadi gitu dulu. Nah, sekarang kita bakal langsung masuk ke soal-soal post-testnya ya. Udah siap? Oke, siap, Kak. Oke, kalau tadi mungkin dapatnya berapa, mudah-mudahan sih sekarang jadi meningkat ya. Bukan apa-apa, Kak. Baru muncul. Oke, silakan dicek di chat box-nya masing-masing. Saya sudah kirimkan post-test untuk matematika 1. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.